Saudara, kita ke sorotan politik. Partai Golkar menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas di kantor DPP Golkar hari ini. Acara dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Rakernas Partai Golkar dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Perwakilan DPD atau perwakilan dari DPD dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan ada 2 target yang harus dicapai Partai Golkar ke depan, yaitu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, serta menambah jumlah kursi di DPR. Bahlil juga menyampaikan sejumlah program kerja yang akan dilakukan kader Partai Golkar ke depan, mulai dari mensukseskan konsolidasi, digitalisasi hingga kaderisasi. Keberhasilan pemerintah ke depan juga merupakan keberhasilan Partai Golkar. Dan kalau ada yang kurang dalam pemerintahan ke depan, itu juga bagian dari kekurangan Partai Golkar. Dan karena itu, saya berharap sebagai konsekuensi dari apa yang kita putuskan di Munas, maka kita harus wajib mendukung pemerintahan ini sampai dengan selesai. 2029 pemilu ke depan, sekarang kita sudah mempunyai 102 kursi. Target kita ke depan harus kursi kita nambah dari 102 menjadi 102 lebih. Lebihnya berapa? Tergantung kita semua dalam ruangan ini untuk bekerja. Saudara, sudah bersiap jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Febri James yang akan melaporkan dari kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat. Carla, selamat siang. Carla, ini apa saja strategi dan program Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo seperti yang tadi diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia? Ya, Vidi dan juga saudara, memang hari ini Partai Golkar menggelar Rapat Kerja Nasional 2025 yang berlokasi di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Untuk Rakernas pada hari ini mengangkat tema yaitu pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar. Acara Rakernas ini dihadiri oleh DPD dan juga Dewan Etik, kemudian Dewan Kehormatan, lalu juga DPD, kemudian juga organisasi sayap dan juga seluruh fraksi. Tadi acara Rakernas pada hari ini dibuka oleh sambutan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar yaitu Bahlil Lahadalia sekitar pada pukul 9 pagi. Lalu kemudian agenda Rakernas hari ini akan dilanjutkan dengan pemaparan program prioritas nasional Partai Golkar untuk periode 2024-2029, kemudian dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing DPD, lalu akan ditutup dengan pengesahan dari program nasional prioritas, pengesahan program prioritas nasional periode 2024-2029 dari Partai Golkar. Tadi Bahlil juga sempat memberikan informasi apa saja yang menjadi target-target dari Partai Golkar untuk kedepannya, diantaranya itu yaitu untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, lalu kemudian juga untuk menambah jumlah kursi di DPR yang saat ini 102 dan targetnya ini jumlah kursi akan ditargetkan lebih dari 102 kursi. Namun memang Bahlil belum mengungkapkan secara pasti berapa jumlah target kursi dari Partai Golkar untuk kedepannya. Lalu Bahlil juga sempat menyampaikan program-program prioritas dari Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Di antaranya yaitu untuk sukses dalam melakukan konsolidasi organisasi dengan cara melakukan revitalisasi dan musyawarah tingkat daerah, baik kabupaten dan juga desa. Lalu kemudian melakukan digitalisasi karena memang tadi dijelaskan untuk program-program Golkar ini juga dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui via digital, begitu maksud kami. Lalu kemudian juga untuk mensosialisasikan kampanye-kampanye dari Partai Golkar ke depannya. Lalu kemudian juga Partai Golkar akan melakukan kaderisasi untuk
Kemudian juga dilakukan targetnya akan mencetak 1 juta kader Partai Golkar yang nanti juga akan ditempatkan juga pada TPS-TPS dan ini nanti akan dibina melalui Golkar Institute untuk kemudian mencapai apa yang menjadi target partai. Lalu juga terakhir program kerjanya itu untuk mendukung program pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan, energi dan juga program makan bergizi gratis. Tadi sempat disebutkan untuk mendukung kedaulatan pangan, ini Bahlil sempat menyebutkan akan mendukung terlaksananya food estate di Merauke untuk mengurangi impor bahan pangan dari luar. Kemudian juga kedepannya Bahlil selaku Menteri SDM juga akan melakukan penataan ulang ataupun pembenahan untuk subsidi-subsidi kepada beberapa sumber energi seperti LPG, kemudian juga listrik dan juga kemudian terakhir bahan bakar minyak. Lalu terakhir ini adalah target yang cukup besar untuk Partai Golkar, yaitu untuk sukses di pemilu 2029 baik di tingkat pilkada, pileg dan juga pusat. Dan yang tadi sempat juga disebutkan untuk target kursi di DPR ini akan ditargetkan lebih dari 102 kursi. Demikian Vidi, kembali ke studio. Baik, Claudia Carla, terima kasih untuk laporan Anda dari Rakernas DPP Partai Golkar.